Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Riandri Karsandoko dengan NIM 2200030342 ingin membuat video tentang berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kehidupan dan kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, masa depan adalah topik yang sering kali menimbulkan berbagai perasaan dalam diri kita. Ada harapan dan juga ada kekhawatiran. Ada keinginan untuk maju, tetapi ada pula rasa takut akan kegagalan. Namun sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menatap masa depan dengan keyakinan, optimisme, dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengandung pesan penting agar kita senantiasa introspeksi dalam mempersiapkan diri untuk masa depan. Dalam konteks ini ada beberapa prinsip yang dapat kita pegang teguh untuk menghadapi masa depan dengan optimisme dan keimanan yang kokoh. 1. Memperkuat iman dan takwa. Iman adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Takwa adalah pelindung yang menjaga kita dari godaan dan kesesatan. Ketika iman dan takwa tertanam kuat dalam hati kita akan selalu merasa tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman harus bertakwa. Dengan keyakinan ini, segala bentuk kekhawatiran akan masa depan akan sirna, digantikan oleh rasa aman dan percaya diri yang tinggi. 2. Berusaha dan berikhtiar dengan sepenuh hati. Islam mengajarkan keseimbangan antara usaha duniawi dan persiapan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya usaha maksimal dalam segala hal yang kita kerjakan. Setiap upaya yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan penuh semangat dan dedikasi, tanpa melupakan tujuan akhir kita, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Berdoa dan bertawakal. Doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba dan kebutuhan kita akan pertolongannya. Setelah berusaha, kita harus bertawakal, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 159. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 4. Berpikir positif dan optimis. Optimis adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Sikap positif dan optimis akan membawa kita pada suasana hati yang lebih baik, mempengaruhi cara kita bertindak, dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dari sikap optimis, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. 5. Beramal solih dan memberi manfaat pada orang lain. Berbuat baik kepada sesama adalah cara kita menanam benih kebaikan untuk masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan beramal soleh, kita tidak hanya mempersiapkan bekal untuk akhirat,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh keberkahan di dunia ini. 6. Mengelola waktu dengan bijak. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang sering kali kita abaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu oleh keduanya. Yang pertama, nikmat sehat, dan yang kedua, nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mengelola waktu dengan bijak berarti memanfaatkan setiap detik yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan masa depan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus disambut dengan persiapan yang matang. Dengan iman, takwa, usaha yang maksimal, doa, tawakal, optimisme, amal solih, dan pengelolaan waktu yang baik, insya Allah kita akan mampu menghadapi segala tantangan yang ada dan mencapai masa depan yang cerah penuh keberkahan. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini dan menyiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.